sendiri kan. Iya. Dibilang berbau agama ya bukan, nggak tahu ya. Tahu sih ya, namanya nasihat ya buat kita semua, berarti buat saya sendiri ya, karena disuruh tadi ya, tahu sih ya, sedikit-sedikit nyiapin, cuman yang disiapin ya apal-apal. Hilang semua. Biar hilang. Nggak sesuai dengan apa yang saat ini kita hadapi. Kita sedang musibah, kita sedang berusaha untuk mengiringi, memohon tapi itu terang apa terangnya ya, berikan terangnya adik kita, saudara kita dengan bacaan-bacaan seperti itu. Kalau dibilang ada judul juga bingung apa judulnya. Ya, pengennya yang utama adalah kita kembali ke persoalan hidup kita sebagai manusia. Jumat ada yang jual kembang nggak di kuburan kalau Jumatan? Biasanya di kuburan suka jual kembang. Iya. Ini gara-gara kemarin curhat kita semua akhirnya kepikiran, wah hari ini podcastnya kita bicara soal kehidupan manusia. Belakang kepada setiap manusia punya persoalan-persoalan. Pertama-tama kita bersyukur kalau kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan memiliki agama. Satu, dengan agama ini kita punya prinsip dibimbing. Bandingkan dengan kehidupan kita kalau kita lahir di negara barat, negara yang nggak punya agama, ateis atau komunis. Mungkin filosofi kehidupan mereka kan ada 3. Kalau bicara soal kehidupan, soal hidup, manusia itu lahir, hidup, dan mati. Ini pasti kalau orang yang punya pandangan begini pasti ini komunis nih, ateis. Lahir, hidup, mati. Gitu doang ya. Ya kan? Ini nggak komunis, ateis. Dia nggak percaya bahwa setelah mati ada kehidupan lagi. Dia kan punya 4 kan dia. Nah, kalau disuruh dibilang saya persiapkan materi, saya materi sebatas ini. Tapi versi lain, saya baca, kutip, manusia itu punya prioritas hidup ada 4. Yang pertama, manusia episodenya dimulai dari sejak alam kandungan sampai menikah. Dari alam kandungan sampai menikah. Yang kedua adalah manusia hidup dari menikah sampai lanjut usia. Yang ketiga, manusia hidup itu periodenya adalah manusia hidup dari lanjut usia setelah Menikah. dari menikah setelah lanjut usia mati ya. Setelah lanjut usia mati sampai meninggal ada 3 periode bukan 4. Masuk, dorong. 3 periode bukan 4. Hewan. Tar dulu. Salam. Masuk. Dalam Pulang kerja. Ulang. Episode atau periode hidup manusia ada 3 ternyata. 1 dari kandungan sampai menikah. Kemudian
Dan periode kedua dari menikah sampai lanjut usia. Yang ketiga dari kematian sampai ke penentuan surga neraka. Ya, penentuan. Apa namanya itu kematiannya? Sampai penentuan surga neraka. Barzah. Kan. Barzah mas dalam ini. Nah ini 3 periode menurut versi siapa nggak tahu, tapi ini berdasarkan agama aja. Nah masalahnya bukan sekedar periodenya, masalahnya kita pelajari dari periode 1 sampai terakhir itu apa yang terjadi, singkat tapi ternyata padat banget perjalanan hidup. Kita pertama dari kandungan sampai kenapa sampai menikah gitu. Ini namanya batasan, banyak versi sebenarnya, tapi kita sampai menikah aja. Manusia mulai dari alam kandungan, kemudian lahir sampai kemudian masuk ke remaja, anak-anak, balita, remaja sampai kemudian dewasa, dan akhirnya menikah. Ternyata memiliki persoalan-persoalan hidup. Ada masalah-masalah di sana. Masalahnya nih coba nih sih, yang baru menikah bisa. Nah ini sih anak saya ada mungkin. Yang sudah menikah pasti punya banyak masalah. Kemudian dari menikah sampai usia lanjut, apa yang terjadi di sana? Menikah, mikirin anak, mikirin kehidupan, kerja dan sebagainya, sampai kemudian usia tua dia mikirin cucu. Gimana caranya? Sampai mempersiapkan usia apa kematiannya. Nah, kematian yang paling panjang periodenya adalah setelah kematian. Kematian sampai di penentuan surga neraka dihitung itu ada 11 tahapan. 11 tahapan yang ingin saya kutip, 11 tahapan mulai dari alam kubur, alam barzah, kemudian ada azabnya, ada apa macam-macam, sampai kemudian sampai siratul mustaqim. Itu udah 11 tahapan. Nah, yang jadi persoalan adalah ini. Ternyata selama kita hidup di dunia, tiap orang punya waktu, masa yang dibatasi. Ada yang umurnya sekian. Nabi Adam, kakek buyut manusia. Manusia pertama katanya umurnya hampir 1000 tahun. Katanya hampir umur 1000 tahun. Dan belum lagi Nabi Nuh sekian. Dan kita sekarang ini yang hidup, Mariani almarhumah usianya 56 tahun. Ahmad Tulus almarhum usianya 57 tahun. Kemudian emak umurnya 55. Bapak Karya umurnya 70. Bapak Wijaya nggak tahu, nggak mungkin kayaknya. 77. Juleha Bapak Husain. Julehanya 57. Ngomong apa ya? Nah, kita dalam usia terbatas seperti itu banyak sekali masalah yang kita hadapi. Sampai kemarin kita cerita soal wah pedihnya ya kalau itu dikasih lela sampai dia minta uang, aku minta uang nih. Sampai nggak dapat dana santunan dari bansos segala macam, itu sebenarnya nangis dalam hati. Kok adik gua kayak begini nasibnya? Sampai kenapa nggak ngikut gua gitu? Dapat kita dikit-dikit pasti ada, jangan sampai malu-maluin. Tapi ya memang begitulah problem hidup manusia. Dalam usia yang sangat singkat kan dihantam oleh banyak masa selama hidup di muka bumi, di dunia. Kebayang nggak bagaimana jika di akhirat nanti 11 tahapan yang kita lalui, yang dimana di sana ukurannya adalah 1000 tahun sama dengan 1 hari Di dunia. Nah kalau 1000 tahun kan hidup di dunia, 1 hari di dunia. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di Dunia. dunia, 1 hari di akhirat. Padahal kita akan melalui 11 tahapan. Nabi Adam berarti cuma 1 hari di akhirat hidupnya. Nah kita ini berapa bukan ada sehari, nggak ada berapa jam. Maka benar kata orang, kata siapa lagi, pokoknya katanya hidup itu sangat singkat. Pendidikan mata. Sangat singkat, tegap aja, menjaga permainan sementara. Nah, jadi yang ingin kita ambil kesimpulan di sini adalah hikmahnya, bukan itu hikmahnya adalah
Banyak orang beranggapan dengan konsep lahir hidup dan mati itu wah udah asik aja. Padahal kita nanti ada hidup setelah dimatikan hiduplah. Maka harapan kita hikmahnya jangan sampai kita punya konsep selama kita masih di umur bisa menyesali hidup. Di tengah problem-problem kita jangan sampai ada penyesalan dalam hidup. Karena kita hidupnya panjang, masih panjang. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan nanti kalau kita yang cuma sekian tahun ini saja sudah menyerah? Kadang-kadang kita berpikir namanya manusia. Ya kemarin saya bilang takdir harus kita jalani kalau nggak mau. Kesalahan biasa kita hadapi. Tapi yang paling penting kata teman dosen saya, hidup itu bukan di awal yang penting, tapi di akhir. Di akhir apa bagaimana? Bisa saja awalnya orang baik, di ujung-ujung jadi orang jelek. Wah, di awalnya rajin berdoa segala macam. Di ujung-ujungnya dia akhirnya maksiat. Terjerumus ke dalam limbah dosa. Maka kadang-kadang kalau ada orang menilai seseorang dari sosok perilakunya saat ini, belum tentu di akhir akan betul lagi. Yang penting kemarin kita berdoa, mudah-mudahan kita semua ini di ujung kita sudah dalam keadaan bertobat. Bertobat. Tobat masih hidup, tapi sudah di ujung maut. Nah itulah renungan hidup yang ingin disampaikan hari ini. Kita jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, terutama jangan menyesali hidup. Takdir memang demikian, yang kita jalanin aja. Kuncinya adalah ya kita pasrah, sabar, dan selalu bersyukur. Karena hidup kita masih diberikan hidup oleh Yang Maha Kuasa sebagai anugerah. Maka sebenarnya ada kurang doa tadi. Kita punya kakak yang sedang dalam kondisi belum jelas. Saya tiap hari ngirim doa dulu, ya Allah semoga Sadi Wijaya bin Wijaya diampuni segala kesalahan dan Wijaya kesalahan dan dosanya serta diberi petunjuk dan hidayahnya. Ini yang saya bilang tadi. Di awalnya kan wasali kan rajin tekun, tapi di ujungnya kayak begini. Ujungnya seperti kehilangan arah. Kita kan udah baca, yang penting kan akhir kayak begini, khawatir gitu. Maka kita doakan juga Wasadi, khususnya jadi tadi kalau dibaca, kalau baca mirip Al-Fatihah, wah ini termasuk gitu. Khususan kalau udah meninggal. Enggak. Ya enggak. Yang hidup juga khususan enggak. Khususan ilahi. Kalau Bukan meninggal. lalu khususnya nilai aja. Kalau udah meninggal iya ilaruhi. Kalau masih hidup disebut namanya, binnya sebut gitu. Jadi gimana? Khususon ila sebut namanya gitu. Ila aja iya. Ila. Oh. Khususon Udah bahasa Indonesia aja. Khususon Sadi Wijaya bin siapa gitu sebut gitu. Tapi dia juga kan janji, dia kan pakai Al-Fatihah tiap hari ke Wasadi. Itu saya baca terus. Dapat petunjuk. Tante Wati doain anak-anak Tante Wati yang ada kerja supaya bin Ahmad Durus sebut namanya. Ikram Mahesa bin Ahmad. Ya udah itu udah sebenarnya udah ngerti ya maksudnya hari ini apa tujuan mungkinnya. Demikian khususnya buat saya sendiri, umumnya buat adik-adik, saudara-saudara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan makan. Ya, Belum tutup. Ya udah. Tutup. 7 hari itu rencana kita mau selesai ini kita ala kadarnya dah gitu makan malam gitu. Bisa enggak apa buat tangga. Buat Untuk keluarga keluarga aja. Jangan Ya, dipaksa, jangan dipaksa. enggak ala Cuman kadarnya terakhir kan nasi kepengennya. makan. gitu aja ya Ya pokoknya diharapkan. diharapkan datang semua tuh Ini hari untuk keluarga. ya kan setiap hari kan katanya dilihat
perkembangannya bagaimana. Nah, tadi kita udah bahas lagi, ada masukan lagi gitu. Ya begitu insya Allah gitu. Hari ketujuh Tujuhnya. usahakan nasi gitu. Makan yang ngemil gitu. Iya, oh, sekarang kan selama 6 hari nih, alhamdulillah baru ngemil gitu. Terus tambahan lagi boleh ya? Enggak. Lanjut. Ini tadi sesuai dengan penyampaian yang disampaikan sama Om Isu yang mengenai tahapan sampai 11 tahapan ya. Saya juga ngatur di poster tahapan Terus? 11. Nah, kalau kita belajar agama kan kita yang kita tahu katanya setiap ini ada hisapnya tuh. Ada hisapnya ya masing-masing. Nah, tadi nanti itu ada masukan kemarin tuh dari dosen mengenai doa nih. Ada di Quran. Enggak, doa gini katanya. Dia mendoakan Mariani, kan dia juga kaget ya. Dia kan sering main kesini, sering curhat segala macam gitu tuh. Udah kayak ini aja deh. Pas dengar Mariani kayak gitu, dia mendoakannya gini, ya Allah, Mbak Lela, Mbak Bayani itu orang baik. Mudah-mudahan tidak masuk surga tanpa dihisap tuh. Begitu. Itu bagaimana? Kalau yang dibaca sih hisap tuh lain lagi. Hah? Hisap tuh jenjang sendiri. Nanti setelah hisap lewat lagi jalur sampai ke Siratal Mustaqim, tetap harus melewati jalan. Jadi tahapannya pas dilaluin setiap Tetap tahapannya. dilalui. Iya, itu Kita manusia biasa. tahapannya. Iya. Nah, itu setiap tahapan ada hisapnya gitu. Apa gimana? Ya, Maksudnya? Itu enggak, di dalam 11 tahapan itu satu khusus buat tahapan hisap memang. Tapi setelah hisap ada lagi. Ada lagi jalur menuju Siratal Mustaqim. Jadi semua manusia harus lewat situ. Enggak, maksudnya kan kita tahu nih mana bisa gitu ya kalau nyuntanya ya. Dan sekarang kan gini kan Allah kan maha baik. Di sana tuh Allah maha baik, maha penyayang, pengasih dan penyayang segala macam dah pada hambanya. Kalau dipikir enggak, kenapa nggak mungkin gitu. Ya mungkin gitu. Itu maksudnya doa dari Dari orang. orang. Ya, Doa mungkin. dari orang. Kalau ini dari Kalau kobul, nggak siapa tahu mungkin, dari ya. kobul. Bisa dari doanya. Karena kan Iya, sama aja kita bertanya. Kalau main logika gitu. Alam orang bilang alam barzakh aku ke surga nggak bisa. Ada apanya? Iya, ada tahapannya Jauh. beda-beda. Pada kalau Alam kita kubur, alam barzah. yang penting begini aja, dari seluruh 11 tahapan ini kita kan pernah baca mungkin bahwa sesungguhnya tiap manusia selama dia masih punya iman Islam dia akan masuk surga kecuali yang musyrik. Jangan sampai kita ketimpa musyrik. Itu aja yang paling penting. Kita bertobat, jangan musyrik. Walaupun ada kebaikan sebesar biji sawi di hatinya, bisa masuk surga. Memang kita nggak tahu masuk surganya tahapan berapa. Iya, tahapan keberapa? Disiksa dulu Tahu, neraka. gitu. Disiksa. Ya udah gitu aja ya masukannya. Ya, mudah-mudahan dengan doa orang itu Iya, kan dijawab dia sama ikhlas. Allah gitu. Itu kalau baca panjang banget itu kalau dikurain udah gua nggak sanggup lah ngomongnya tiap Satu tahapan. Al-Quran. Kalau ditelaah sama satu Al-Quran bisa pada habis. Nah, gua ustad dipaksa Biasanya kayak kalau si umpama materi ditelata, betul telata. aja gaya PKN keluar jalan PKN Ini guru PKN makanya. simpelin aja Tahu sejarah Ya, kalau iya. mau gitu, ya bahas selesai. Satu Al-Quran. Teman dong gitu. nggak masalahnya. Iya sebenarnya dalam tiap itu ada cara-cara misinya supaya jadi manusia yang benar sesuai sunnah sesuai Al-Quran. Ketika tahap masuk dalam alam kandungan misalnya ada bacaan-bacaan supaya anak jadi soleh dalam macam juga dilahirkan doa-doanya kan ada. Jadi ketika masalah hisap didoain hisap tanpa hisap kalau alam kita kan udah mati. Jawabannya kan begitu alam atau insya Allah aja kan gitu. Iya. Tapi yang jelas pengetahuan kita kan terbatas pada bahwa dalam hidayah itu ada 11 tahapan. 11 tahapan. Apa tidak sama dengan yang namanya husnul khotimah? Ya kan manusia kan ada jalannya. Kalau dia husnulnya mungkin jalannya diluruskan kan.
Beda di situ aja. Ini kok pendapat gue sih. Kalau orang udah baik, hisapnya bagus, mungkin Esa tahu kali, lebih tahu Esa. Ini masyarakat, apakah orang Mariani kondisinya, bagaimana kondisi Mariani saat ini dalam barzah? Apakah dia mendapat penerangan? Apakah dia merasa damai? Kan ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Yang rajin baca Quran, yang sering sedekah, Ibadah. yang sering, apalagi yang sering zikir. Nih, agar kita dapat hidup terang, dapat baca Quran. Quran yang akan Sedekah menerangi. juga penerangan. Nah, sedekah yang damai, segala macam dimudahkan, dilapangkan tubuhnya. Nah, kalau Mariani suka baca Quran, insya Allah Sama dia baca, insyaallah ada. Surat suka Al-Mulk tolong baca. suka bersedekah, dilapangkan tubuhnya, berzikir, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Kan lidah menuntun dia. Semua dari amal perbuatan kita. Cuman yang disayangkan di akhir-akhir itu ninggalin sholat, tuh makanya Kalau jadi sekarang kita sedih yang gitu. penting dia nggak meninggalkan sama sekali. Enggak, Kan ada enggak. timbangan tersendiri. Justru dia tuh gini ya, ingin kesempurnaan. Kesempurnaannya gini kan kita bilang nah, kita kasih tahu, kita nasihati. Sholat itu yang penting suci kan. Kalau kita nggak bisa dengan air kan tayamum gitu. Nah, Mariani ini nggak bisa begitu, dia kayaknya sempurna, dia biasa pakai air, udah berkali-kali dibilang gitu. Makanya kita bantu karena pentingnya tahlilan kan salah satunya Iya, juga untuk doa, membantu, doa bersama. membantu dia. Allah Maha Pengampun. Ini satu lagi nih, adanya nih, nggak tahu nih berhenti lagi nih. Gitu. Tadinya udah bagus. Pokoknya kan aneh begitu bikin buat Nanti sih kena deh. mengurangi mudah. Apalagi apa tadi sedekah, zikir, apalagi kita Quran. ada 4, Quran. ada 4 sebenarnya. Puasa, Kan, ya, itu yang, sholat. Sholat. ya sholat makanya itu kan nomor 1. Sholat Pertama yang satu. dihisap katanya salah satu. Isaban pertama ya Iya. sholat. Sebelum yang lain-lain Nah tuh hisap. itu menyambung pertanyaan tadi apakah suka hisap? Nah ini kan kalau udah 4 dilakukan kan jalannya udah walaupun ada tahapan-tahapan pasti kan dimudahkan. Dimudahkan pasti. Kayak orang ngeliat ketemu sakit, wah kalau yang sering rajin beribadah segala macam kayak plek nyampe gitu aja. Kayak orang yang mati said, oh blek cepet aja gitu. Ceritanya begitu kan, bisa. Coba kalau gua kayak gua tadi pun ngapol ya, maksudnya kagak jatuh. Cuman ini Om Su, kalau orang Islam kan biasanya kalau banyak kesalahan di masa hidupnya, Allah nolongnya tuh dengan sakit di penghujung hayatnya. Itu gimana tuh? Makanya itu Apa Hanya dari bisa jadi salah penolong? ya mudah-mudahan Mariani kan di sakit yang panjang. Mudah-mudahan dia untuk membersihkan. Ada 2 tahun, Ya, mau 3 tahun. 3 tahun, tuh apa lagi? Mungkin untuk membersihkan mudah-mudahan itu. Dosa-dosanya. Makanya kalau orang sakit itu ternyata memang harus didampingi. Kadang-kadang ya namanya manusia sakit yang dirasain sangat tuh, tantangan juga ngeluh. Aduh, nah kita dampingi itu. Jangan ngomong yang enggak, yang enggak perlu. Lebih baik istighfar. Baru dia ingat lagi. 3 tahun ya? Aneh sakit ya? 3 hampir. Yang hampir 3 tahun. Hampir Salah. 3. Covid 2 tahun kan? Covid 2 tahun. Masih Kan belum sebelum Covid. Tahu Dia setengah. datang, dia datang baca itu, baca doa. Awal minum jamu awalnya Mariani. 2020. Awalnya minum jamu kan air kelapa. Iya, awalnya. Itu awalnya tuh dia langsung gampang terpengaruh. sama orang. Sakit ini suruh minum obat ini. Nurut Maksudnya kalau gitu. obat itu kan pikir gitu tuh harusnya ke dalam bagaimana nanti reaksinya, jangan diikutin ya. Kalau dia nggak ikutin akhirnya kayak gitu awalnya tuh. Minumnya mah air kelapa ya. bukan minum air kelapa, Minum jamu dulu kan terus air kelapa. Buka puasa gitu ada air kelapa, es kelapa gitu. Kalau nggak minum kayak gitu tuh padahal jaraknya jauh tuh dari antara minum obat jamu itu. Tapi nggak sampai 2 Jamnya. jam kan. 2 jam. Kalau sampai pulang itu sholat kitanya terawih. Dosisnya. Awalnya dari situ. Dari Iya, situ awalnya mulai minum sakit, jamu asam urat. lemes
Akhirnya lemes-lemes gitu. Waktu puasa yang dulu tuh. Iya dulu. Masih terawih. Udah 4 puasa ini, Sama kayak berarti mama. 3 tahun. Terawih. Puasa. Hmm. Kita puasa. Menjamu juga. Jamu juga. Kita dibagian makan asinan. Asinan aja, nggak usah campur. Kalau ini harus minum jamu Asinan sampuran. teler dulu. Kalau fisik nggak boleh datang. Kalau gue pengen makan, makan aja walaupun pakai dokter dilarang. Enggak itu jamu. Oh, kayak kakaknya sama. Jamu sampuran. Jamu sampuran itu kan keras. Ditambah air kelapa. Mungkin kontraksi apa gitu dari Iya, badannya. Karena benar. larinya ke jantung langsung. Ya papa dulu gitu ya. Mau dokter nggak boleh makan ini, bodo amat dimakan terus. Kalau itu makanan nggak apa-apa. Ini obat. Ini obat asam urat. Salah obat berarti. Iya salah obat. Salah. Makanya main salah obat begitu dia. Dalam itu aja salah obat. Obatnya apa? Asam urat. Yang Jamu. apa ya? Jamu apa yang Padahal jamu ya, katanya Peraturan jamu. minumnya harus 1 tapi diminum 2. Ada yang ngasih tahu minum 2 enak loh. Ikut lagi 2. Tuh, begitu Mariani orangnya. jamunya apa ya? Yang Ada kotak kecil. ya, hijau karena disebutin sama almarhum kok. Juga awalnya pokoknya dari situ tuh. Ya minum jamu asam Akhirnya urat. lemes, makanya ngedeprok aja di bangku kan nggak foto disebarin dari waktu si Inari Jogja. Disuruh ke dokter ke puskesmas kan minimalnya, nggak mau melulu. Nah, udah tahap Permisi, lemes kayak. banget baru mau tuh diantar sama si ya itu di itu dokter ya bocor jantung. Mungkin sebelumnya ada gejala ya. Iya ada gejala. Emang kalau diperhatiin nih Mariani. Ada gejala mungkin Mariani kalau jalan cepet nih, ngapa-ngapa. Ya itu gejalanya udah itu Tuh. ketahuan. sebelum minum begitu deh Iya. pokoknya dari muda tuh kalau jalan cepet, jalannya sih cepet gitu. Tapi kan itu itu awal Itu ada gejala. ada gejalanya mungkin karena Tambahannya gen minum ya jamu. dari bapak kan jantung ya. Iya. Mungkin masuk di situ. Usia kita ini kebanyakan harus gerak. Emang iya. Nah mungkin nih gue juga salah mungkin ya dengerin Harus gerak. Gunung. divonis bocor jantung kan takut kan gitu. Ya udah mah lu nggak boleh ngapa-ngapain, lu nggak usah ngapa-ngapain biar gue yang ngerjain semua dah gitu tuh. Apa salah ya, harusnya kan gerak juga ya. Gerak Ya, banyak maksudnya gerak. dalam hal bekerja gitu, ngerjain apa gitu jangan Nggak boleh usah. capek. Ya, nggak boleh capek Nggak boleh intinya. capek. Tapi kalau olahraga mah mungkin harus lah gitu. Tuh. Jangan lari-lari. Enggak lari, jalan aja jalan. Jalan cepet gitu ya. Kurangi dosa. Tuh. Cuma pas terakhir suruh jemur aja susah. Jadi ingat emak, ingat nenek katanya. Nenek kalau Nenek disuruh ngapa? jemur, suruh jemur, nggak mau. Hmm. Tuh. No itu udah satu syarat juga tuh. Aduh, jangan. Asal disuruh jemur, panas sih panas. Tuh gitu melulu. Oke alasan memang memendung ya. Itu mendung mah maklum ya. Kalau giliran panas tetap aja. Ntar tidur dulu gitu. Baru hilang mana sih? Iya. Karena siang nggak bagus. Udah gelap lagi kan gitu. Pokoknya kejadian ini ya mendekati hari H-nya tuh kayak anak kecil lagi. Banyak kenangan kayak anak kecil lagi. Kayak biasa lihat denger kan. Tante yang perlakukan Tante Ani gimana kan? Ya, kayak ngakak begitu. Memang biasanya kalau sakit begitu udah Tante yang bener dah. Apa namanya? Sekali lagi nggak nganggap adik. Nganggapnya anak. sabar, salut lah. Sabar, mama sabar. Itu masih mikir di air-air itu sempet emosi juga nanti. Masa kayak gitu udah minta segala macam. Kan nanti bukannya apa takut. Masih. Ya iya dikasih sedikit, dikasih buat ini aja deh, buat syarat aja. Itu tetap marah, sampai nangis gegerongan kayak anak kecil tuh. Tuh. Yang kemarin udah nggak mau ke kamar mandi, kemarin ke kamar mandi tuh di akhir tuh kamar mandi mau kemana mana? Beol. Tuh. Kayak kesel sama tante ya. Biasanya tantanya begitu kalau orang pengen Gak maunya. ada ini soalnya dia sehat.
Iya, Udah sehat. Kayak bapak kan aku begitu. Orang ngomong, Dia kan karena seperti bilang sehat. jantung aja Naik kencang. naik segala macam. iya di kamar mandi lama banget ya Allah. Dilihat kaget. Sempet tidur berarti dia tidur. Kok air nyala melulu. Katanya nggak bisa tinggalin dia begitu aja pas sambil cuci piring, terpanggil marah. Iya. Nah kemarin udah aneh banget itu. Nah mau masuknya nggak berani langsung masuk, kayak juga nggak mau. Dari masuk kamar mandi, keluar juga susah. Pas begitu Padahal dari mah pintu, bisa. keluar dari kamar mandi ke dapur, suruh masuk ke sini takut. Bukan. Nggak mau ke sini. Dari pagi itu mungkin udah harinya ya. Pagi kan dia duduk di sini. Ngelihat Ada kali ya. yang di situ. Kan habis sholat subuh. Leng. Udah selesai. Apa Mar? Ada apa? Mama juga begitu. Tuh apa tuh? Tuh apa? Katanya gitu tuh. Kalau nggak ada apa-apa kalau samperin kan? Apa? Tahu. Kolong ada apa tuh Di katanya? kolong meja kan Iya. Dia bangku kan. Tuh. Udah kelakuannya udah kayak anak kecil aja tuh di sini main sendal terus sendirian tuh. Aduh ya Allah. Nanti ngeliatin dari sana tuh. Kan jagain kakaknya tidur. Makanya juga segini melek. Makanya main sendal. Rik. Om Tri yang dipanggil. Om Tri. Om Tri yang dipanggil. Kamu suka main sama Om Tri dulu? Ya nggak tahu pokoknya dah. Situ kan Rata-rata nanti kita hidup kayak begitu. Iya, Enggak kembali begini, lagi. lu udah ngalamin bukan gitu sih. Kadang-kadang aku juga suka manggil anak, manggil gini. Begitu. Kayak ngobrol ya. Iya ngobrol kayak main itu. Kayak ngobrol. Ini. Cuman nggak jelas yang ngobrol apa kalau ditanya. Nggak tahu. Iya, itu suka begitu juga. Orang kan kayak kesalahan begitu sering kadang-kadang. Oh iya. Bisa. Nah pas kemarin di dapur itu ternyata kalau dipikir-pikir berarti itu dia bukannya nggak mau masuk ke sini kayaknya tuh. Udah mau masuk balik lagi maunya ke dapur kayak menghindar ke sini kayaknya. Ini udah masuk ke dalam sini. Sepertinya tuh Itu udah ditungguin, malaikat tuh udah nungguin. dari sini dari pagi itu mungkin itu. Man tante kan nggak tahu. Cuma Tante Ani doang yang bisa ngelihat. Iya tante Pas Ani. dipegang Hesa juga, itu sebenarnya udah itu kayaknya udah diambil, nggak tahu dari atas nggak tahu Iya, dari bawah. udah Udah dingin banget, iya Iya. dari kakinya dingin, tangan Itu dingin. udah balik dari bawah dan dari kaki udah kayak Tante Ani ini gitu. dingin amat sih gitu, kata Tante angin gitu, masa Soalnya matiin. dari jam Pagi. 11 Iya, di kamar mandi. azan kan. Azan zuhur. Iya kayak udah diambil ya. Tapi masih sempat senyum ya Sari. Tapi waktu dari sana kan udah dingin, terus jalan ke sini masih bisa gerak tangannya Ya gitu. iya emang begitu. Tapi udah diambil itu. Paro kali. Pas Udah diambil dari bawah kayaknya kalau kaki udah Kalau sama dingin. kakeknya sempat melek kan merem aja terus ininya kan yang sama Esa udah dipangkul tuh merem aja kan. Tapi kalau sama kakeknya sempat melek. Waktu dipindahin sama Tante ke sana juga melek dulu. Gitu, terus merem, cium jidatnya, Esa langsung pulang. Itu udah kita udah diambil dari bawah kan dari kaki. kita nggak sih ya dari jaga. Lo capek banget ya Allah. Pas terakhir pas badan dah darahnya pokoknya. keluar tuh. 3 tahun. Iya. Ada yang ngurusin 3 tahun. Dia juga kalau ngeliatin kakaknya kerja juga dia sedih gitu. Kalau emang Mar, lu kan sakit jantung. Kalau emang nggak ke dokter dah, kalau emang harus pasang ring. Siapa sakit jantung? Oh, gua nggak pakai nggak Dia sakit jantung. intinya nggak mau gitu, nggak mau pasang ring. Dia pikir begini orang nih pasang ring tapi tetap aja minum obat katanya gitu. Gua tuh maunya pasang ring udah sehat, nggak pakai minum obat lagi, nggak perlu bantuan obat katanya. Nah, denger lagi artis 30 tahun pasang ring, dead juga. Adanya Bu Haji 50 tahun, dead juga pasang ring. Tapi di kampung Jawa banyak ya. Ya emang sih Masumin. umur Nggak lah. nyanyi. Tapi emang bener harus minum obat juga, Iya, emang obat iya. Maksudnya kan untuk rutin. ini gitu jaga. Terus Dia nggak mau. kan bapaknya Agus, mamanya Mbak Wanti, Mas Min, maknya Niken, itu kan emang Jawa banyak bener yang pasang ring.
bengkaknya kalau mau jalan Vagina. kayak bawa itu beban 50 kilo yang lo dengar tuh tantenya lo. Itu makanya di dapur, Kalau dari susah. kamar mandi masuknya ke dapur, dia udah lihat malaikat ada di sini, udah Nunggu kan, nungguin nunggu. gitu. Makanya nggak mau, saya bawa masuk nggak mau. Muter lagi ke belakang gitu. Iya. Kan udah Iya. mau nunjukin itu udah itu kan ya. Udah depan sini, kesel lagi. Ya iya, emang itu dia udah ngeliat malaikat di sini. Yang meninggalnya kan di situ. Cuman waktu Esa mau pulang tuh, Tante Ani, maafin ya Esa nggak bisa nemenin, nggak bisa nginep. Terus kan mau diajak sini apa ke sana, kata Kainer ke sana aja dan Tiek gitu. Terus Tante Ani langsung ngomong dari suara, ayo gitu ya. Udah ayo gitu. Kata siapa? Tante Ani Tani mau gitu. Ayo. Mama siapa? gitu. Ada Itu yang sama orang Iya. itu kali ya. ya nggak ngerti, pokoknya pas mau diangkat ke sana ngomong ayo gitu. Ya, dia berarti udah siap tantaninya gitu kayaknya Udah nggak materinya. kuat juga Iya, kali udah, ya, iya, siap ayo, dan- gitu, ayo, Ayo. dan ambil gitu maksudnya gitu kali itu. Ya ayo gitu maksudnya apa Terus ya mau gitu. bangun mulu kan, mau bangun mulu cuman nggak kuat. Tuh hidup kita cuma sekedipan mata. Ibarat hidup itu kita cari bekal gitu. Oh di dunia kan kita untuk makan di dunia, di bekal untuk di akhirat nanti, di kuburan lah terutama. Samping ibadah sholat, puasa yang sudah ada wajibnya, sedekah juga harus. Tuh. Mudah-mudahan keluarga kita yang belum melaksanakan sholat biar dapat hidayah, bisa melaksanakan sholat lagi. Ada sih kena deh. Tuh, Bukan ada si aja siapa aja ya. semua termasuk Arya juga. Media Ya semua deh, pokoknya keluarga kita, keluarga besar kita, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan meninggalnya Saya husnul ngurusnya Sadi, khotimah. ini Sadi sudah didoain. Ya terus susus emang itu Iya, mah wah, Sadi bener. Sadi bin Besok tambahin. dijaga. Tapi bukan datang besok. Bukan datang waktu. Tapi Om terutama ya doa yang Dateng. langsung diterima itu dari anak-anaknya Iya, bilang Om nggak datang Jumat mau main tenis. Dia Bulu mau tangkis. datengin. Dan dia mulu yang datengin gitu. Om momennya beda Kalau ini. dia mainnya logika gitu. Wah, Dia mau datengin. Tapi biasanya ya kalau orang tua nih bapak ibu, doa yang langsung diterima di dunia pun langsung diterima itu dari anak, langsung sampai tanpa hambatan, tanpa halangan gitu. Itu dari anak ke orang tua itu langsung, bukan di dunia doang ya, akhirat pun juga sama kayak gitu. Ibaratnya mobil ada terminalnya gitu, kalau ini enggak langsung dari anak itu kan darah daging jadi langsung sampai gitu. Terus kalau yang nggak punya darah daging kasihan. Ya ponakan Ya, itu bisa nggak langsung. gitu langsung Nangis Enggak. lagi Ya, dan tapi ntar ada jaraknya dulu gitu biasanya, nyampe cuman nggak langsung gitu, Kau tahu Om. sampai semua cuman langsung nggak ada itu ya mudah-mudahan Nah, nyampe pokoknya harus kita. ditumbuhkan keyakinan. Kan banyak kali itu lagi terprovokasi oleh ajaran Iya yang seolah-olah keadilan mungkin nggak bid'ah segala macam. Itu Wahabi utamanya, bukan dia bilang Wahabi. Wahabi kan kadang-kadang begitu. PKI Tapi juga kok bisa. dengan Gus Baha ngomong Al-Fatihah itu pasti terima. Kita ngirim Al-Fatihah pasti terima, itu aja yakin. Kau tahu Gus Baha gitu. Iya sampai sampai Kalau orang yang paranormal bilang, wah kalian ini banyak Al-Fatihah lagi menggantung-gantung. Kenapa? Nggak nyampe. Ya mungkin bisa aja. Makanya kurang tawasul atau apa gitu. nggak ikhlas juga bisa. Ya aja. Orang ikhlas itu bisa, walaupun sama ponakan ke tante apa siapa, kalau ikhlas ya langsung sampai, kalau nggak ikhlas ya sama juga hanya nyampe. Nah, kita datang kan keluarga nih nggak punya apa namanya sampai nggak punya pamrih apa kita hanya ingin mendoakan aja kan. Iya. Gitu. Iya Hanya. Ada makan nggak ada makan mau pikirin. Makanya nggak salah kita kali kagetin keluarga begini.
Cici nanya tuh, kok keluarga doang? Ya kayaknya nggak ada biaya sama kondisi. Enggak. Tapi kan katanya kan mesti 40 orang. Anak kagak ada begitu ya 40 Nggak orang. bisa. Yang utamanya keluarga. Oh, sholat Jumat gitu. Orang lain tuh bantu. 40 orang. Orang lain yang bantu. Intinya keluarga gitu. Lagi itu zona merah gitu. Mas zona merah nyata ya. Dia kan, oh juga ada biaya. Padahal ini punya utang tuh, ini sih duitnya gak ada kayak duit. Bilang ya gua nih, ya udah tanggung jawab lu. Pandemi kita doain sama-sama, mudahan kontrakan ini cepet keisi lagi, dua-duanya bisa Gua malah nutup. pengen nggak ada kontrakan, kalau pengen kontrakan seluruh rumah ini kontrakin. Maksudnya untuk nutupin utang-utangnya Mariani dulu. Enggak, apa mau Maksudnya. dikontrakin, pengennya semua villa biar kemana? Emang tadinya rencananya kita nih berdua sama Mariani mau begitu. Nih ini semua kan mau di kamar-kamar kita yang kecil Posting aja kan, pos ya. Itu. Kita nggak jual nggak boleh. Tapi kalau digusur ya apa boleh buat. Boleh, Kalau nanti tak digusur cuma. mah. Iya. Suruh beli rumah lagi. Sebenarnya Kalau bicaranya gitu apa nanti, boleh pas buat, selesai lagi gitu. dulu. Kita pengen ngomong bebas setelah selesai, setelah gimana gitu. Apakah akan terus kan kondisi dia sendiri terus sama si Ina segala macam. Sama Inar di sini. Kontrakan nggak ada, penghasilan dari mana? Maksudnya dari mana? Nah Karena kalau yang kemarin kondisinya gini Mariani kan dia misalnya dari kontrakan kan nggak masuk. Kalau gua mah alhamdulillah ya walaupun sedikit kayak kata orang Sunda mah ngeureuy tuh dari ngajar lipat ngaji dari laundry itu terus tuh ya tapi kayak gitu orang ngambil bayar pakai buat belanja orang ngambil bayar pakai buat belanja gitu aja muter tuh. kayak kabarnya tidak kayak nggak buat sedekah aja nggak sedih ya. Emang iya beneran Sedih emang bener sampai makan susah gak macam cuma gitu. enggak makan nggak susah itu tadi perputaran usaha tadi gitu kalau bisa Makan nggak mas sampai dibuangin makanan mah. Bubur ayam. orang ini kalau masalah makanan di bulan Ramadan itu berkah deh pokoknya yang jadi masalah tunainya kita mau ini mau itu tuh mau bayar listrik ya tapi alhamdulillah kok berjalan aja gitu terus di Lala juga tiba-tiba keluar lagi tuh gitu ya Allah terus ada lagi kontrakan masuk walaupun lebaran aja Nih, Tuh, maksudnya kemarin untuk perubahan, untuk keperluan yang lain. Kalau makanannya alhamdulillah. kalau masalah makanan kekurangan. nggak kurang malah Nggak berlebih kurang, malah kalau bingung mau makanan. dimakan di mana ini kok nggak ada yang datang sih mau biar suruh pada Malahan dibuangin buat kesawangan buat ayam. Iya, Makanan mah kumpulin. berlebih makanan mah. Cuman yang kekurangan ya duitnya. Kan manusia butuhnya bukan cuma makan. Iya, Ya, buat bayar listrik, banyak. ya kan. Sampai yang- sakit harus berobat. ya gitu. untung kita alhamdulillahnya tuh kalau ada sangkutan nih Mariani sifatnya kalau ada langsung bayar Iya, sama bener. gitu kita juga jadi orang-orang di sini tuh percaya dan mau membantu kita ngomong gini-gini aduh toh ini ya maaf ya gitu soalnya iya ngerti paham udah tenang aja sampai kayak begitu nah, yang kita minta tolong tuh begitu udah silakan nggak usah dipikirin gitu kalau masalah makanan kayak gitu yang ya itu kuncinya berbuat baik. iya tuh harus berbuat baik Gua jawab tuh kawin susah banget. Mana udah punya duit. nih kemarin Mariani keadaan kayak gitu kayak yang tetangga itu ya bingung kan anak-anak nongkrong datangin inap ngerti itu nggak periksa nadi akhirnya datang ke sini yang bekerja tuh anaknya Anja si Erwin si Eja kenapa karena gitu kemarin sebelumnya alhamdulillah nih kan si Gunananya kan pingsan vertigo di atas sebuah kolong anaknya alhamdulillah tuh ante yang kesana nengok udah ada banyak orang kan juga ante cuma sempat baru
ujung kaki aja. Biasa kan tante kalau gitu kan, udah. Kamu nama apa mau beli obat tante Ani udah habis, mau beli listrik, dah tuh pakai listrik balik lagi. Ternyata orang-orang udah pada pergi, tinggal anaknya, tante yang balik lagi ada si Eja, gitu. Terus ngobrol dah, Nek, dari gimana enakan? Iya katanya. Maaf ya tadi baru megang kaki doang loh, buru-buru beli obat. Kamu bisa nggak? Mau nggak dipegang? Kan? Bisa nggak duduk? Ya udah, mau diurusin katanya. Nah anak-anak begini tiap pegang, gitu begitu. Ada si Eja, ada si Erwin. Tapi kok sama, kok sama sih sama teman Erwin gini. Kayak gitu, alhamdulillahnya tuh. Kayak udah dikasih jalan ya. Coba kalau nggak ada anak-anak gitu tuh, nggak tahu datang sama siapa. Udah malam jam 12. Itulah perbuatan di dunia, perbuatan baik di dunia dibalas perbuatan baik kan. Itu Alhamdulillah langsung kontak. berbuat baik dibalas perbuatan baik itu di dunia. Tuh. Waktu di apa 24 jam si Eja tuh marah-marah di loket. Maksudnya Eja kalau emang nggak bisa masuk gitu, tolong dokternya periksain biar keluarganya tahu posisinya gimana, masih sudah nggak ada atau kalau masih ada bisa diselamatkan enggak gitu. Si Eja marah-marah. Tadi kami di luar si yang di situ tuh Eja sama Erwin lagi ngobrol-ngobrol gitu tuh di depan loket. Sampai pagi kan, sampai pasang lampu, pasang perpan Eja sama Erwin. Anak-anak murid kerahin. Anak-anak Alhamdulillah banget cepat loh. Sana tuh. Ya ada Makanya di sini nggak ada lagi kan? Nggak ada. Tidak. Tuh. Alhamdulillah. Ya mungkin juga ya adalah sedikit ini tante yang kali dulunya ya tuh ke anak-anak gitu kan, apalagi tante yang ngajarin gaji anak-anak gitu kali ya, mungkin di situ ya dimudahin, dilancarin gitu, benar gerak cepat tuh, udah ya Allah kalau nggak ada bagaimana kan pada nonton. Makanya kita harus baik sama tetangga ya begitu. Saudara jauh-jauh, nggak mungkin saudara datang duluan, tetangga dulu. Saudara jauh, tetangga yang lebih dekat saudara kita, tetangga kita gitu. Itu kita harus baik sama tetangga ya itu. Sama yang lagi abang lu ada juga sama kan kayak gitu. Menolongnya ke siapa kalau bukan tetangga dulu? Saudara jauh-jauh semuanya, tetangga dulu. Tetangga dekat orang lain ya saudara kita. Ya si Erin udah segitu gedenya ke tantenya udah nganggap orang tua kan. Tak ada yang tahu kecilnya. Oh digopong-gopong nantain terus ya Erin. Iya gitu. Kalau klinik tuh. Tantenya kuat ya nanti naik motor nggak tahu ini. Udah bilang nggak tahu nggak bajai. Karena ada motor-motor anak-anak takut nggak kuat kan dari bajai pulang dari bajai sama Erin. Dibayarin. Dibayarin ganti, nggak usah dipikirin. Layang saat tante dari bajai itu ya Allah, layang tuh, mulus banget. Sebelah sini, tante nggak kuat ya? Oh, dipotong gitu kayak naik ini, jalannya. Susah masih Erin. Emang dulu kayak gitu si Erin tuh, ya paling nggak orang tua gitu kan. Ada kebaikan kita. Iya ada kebaikan, nanam kebaikan kan tadinya gitu. Ketinggalan. Selalu masjid. Makanya nanti Iya, selalu masjid. sebagai tanda terima kasih tuh gimana, ada nggak sih? Anak-anak gimana ya? Enggak, bukan enggak. Ya, ngambilin. Ikhlas. Ada kan ada Ucapan kali ya, ucapan. Ucapan doang. ucapan ngomong terima kasih Udah layak ucapan apa? terima kasih. Kalau Ya umpama itu makanya kalau pengen undang terbatas dia aja. Gak apa-apa. Dan Makanya lagi ikhlas kan bisa. kita 7 hari makan nasi, kalau diantarin nasi paling makan enggak gitu. Ya kalau gue sudah tuh nggak apa-apa. dia Datang bilang, aja deh kalau mau nggak apa-apa. Main di tangga depan. Tangga depan. Yang mana hanya belah orang apa nih keluarganya corona. Iya zona merah. Corona. Apa tidur?
Itu jadi RT lu kan digembok ya? Iya, Iya. lockdown. Di lockdown Ya itu. itu jalannya. Iya, keluarganya Bu Ayu tuh situ kan. Kantornya Rajimin. Sekarang lagi isoman. Bisa mah di sini. Deket tuh, sering. Hari Iya, Mantunya. iya suaminya si Janti. Janti. Cantik. Heeh. Mantu. Kemarin para Jimin tidur ya di atas ya Nar. sama ibu di atas. Nggak boleh ambil jus bilang haram. Tangkap Gimana? jalanan. Udah. Ya ini udah mulai. Mulai. Tapi kemarin kita jam 1 enggak ya Wan? Gila. Hasilnya tanggal 3. Udah mulai. Wan, Makanya pulang. kemarin kita itu ya alhamdulillah enggak ya Wan? Pulangnya cepet sih. Ya udah ya. Ya Wan? Pulang dicatat. Enggak, berangkat ke sini kemarin kan 12:30 dari rumah semua Makanya kumpul nih, ke sini tapi alhamdulillah Nyari enggak ada yang apa-apa pusing lancar. kemarin. Soalnya ke depan ini. Terus ada razia. Kalau razia Wan, pulang jangan kemarin. lewatin itu kan, jangan lewatin pasar Lagi Jumat pulang. pokoknya gitu kemarin. Udah, udah, Setengah satu udah deh. malam. Karena ini saatnya mall kan udah pada Vaksin. tutup. Jam 8 udah tutup. Udah vaksin udah apa kayak kalau nggak ada bukti tes covid ya susah tetep nggak bisa. Gue pakai vaksin doang ada. Udah sah, udah sah. Gue juga Udah ditutup. Udah. Udah. Apaan tutup? Lagi ya. udah ditutup tapi nggak denger. Ya udah 8:30 waktunya pulang. Ayo, udah gitu Gua. aja. Terus jangan pulang. Besok datang gua kagak ada besok. Nggak bakalan kesampai sini. Walaupun Malam sama aja bisa perjalanan. Malam. biasa. Besok kalau mau buka blokir besok. MC Main gua bilang, badminton "Aduh, sini. Udah besok mah nggak Hah? usah. Mandiri. Kenapa? 5 senangnya nggak usah. Hah? Ikis, Tetap zikir mah harus ada. Iyalah. Wah, cuma keluarga sendiri kok. Ada. 5-6 ada harus tetap diadain walaupun keluarga sendiri 2 orang ya harus terus jalan. Enggak katanya 4-5-6 juga usah ada zikir di sini. Oh dia ini udah nyesek tadi tuh. Nyesek kali pengennya ganti-ganti gitu siapa. Tadi kan begitu dia payah. Harus ada walaupun cuma baca yasin gitu. Iya gitu aja. Di sini nggak apa-apa nggak usah panjang-panjang. Yang penting keluarga soalnya masih di sini kan katanya orangnya masih ya walaupun keluarga sendiri ya tetap harus ada gitu. Adain lah gitu walaupun cuma baca yasin gitu. Kalau 4 orang 5 orang ayo aja gerakin baca gitu. Ada sih gini, ntar di rumah aja deh doanya gini. Ada sih yang kayak gitu. Tapi kan alangkah baiknya nih Kumpul dalam justru suasana masih kebersamaan. begini bergabung kayak kan sama-sama kita jadinya tuh. Terus menghibur juga kan menghibur yang ditinggalin gitu. Harusnya sepi jadi rame gitu. Emang berkabung memang cuma 3 hari sebenarnya. Cuman udah kamu lama. Ya harusnya iya, cuma kalau di itu cuma 3 hari. Cuma menghibur maksudnya. Menghibur sohibul musibah. Gua nggak bisa dihibur. Nggak bisa dihibur. Kehilangan anak. Lalu kehilangan anak Makanya itu sama kehilangan suami. kehilangan anak. Ngomong gagap, Kata jalan orang gua kagak nangis di belanja, kawin nenek ngambang. seputi itu beludak. Padahal gara-gara lagu udah sekuat sambil kami gitu gua nangis. Lagi main cabe mulu jadi bener. Sampai. Kalau pulang mah Gua bawa Sama kacang pulang enggak buat besok lagi aja.